Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-'aidaini ay sawmi yaumi idil fitri wa idil adha wa ayyamit tasyrik wa hiya as-salasatu alladhi ba'da yaumin nahri. Haram puasa di 5 hari. Jadi ada 5 hari yang tidak boleh kita melakukan puasa. Kalau kita memaksa melakukan puasa pada saat itu, ya kita dosa. Selain dosa, puasanya juga tidak sah. Karena gini, ada perkara haram atau ada perbuatan yang haram dilakukan pada tempat tertentu, tetapi sah pekerjaannya itu. Contoh, jual beli pada saat adzan Jumat dikumandangkan itu haram bagi laki-laki. Dasarnya jelas. Allah berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika kalian sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, atau idza nudiya lis-sholat, kalau sudah dipanggil untuk melakukan sholat min yaumil jum'ah, dari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka kalian harus segera berangkat berzikir kepada Allah, berangkat sholat maksudnya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Makanya di sini pada saat adzan Jumat haram bagi laki-laki melakukan, atau bagi ahli Jumat melakukan transaksi atau jual beli. Tapi haram di sini tetap sah. Artinya kalau misal kita memaksa melakukan jual beli pada saat transaksi, pada saat adzan Jumat itu sah, tapi haram. Lah, kasus dalam puasa ini berbeda. Puasa di 5 hari ini haram sekaligus tidak sah puasanya. Hari di mana saja, di hari apa saja? Yang pertama di Idul Fitri, nomor 2 di Idul Adha. Jadi pada 2 hari raya itu kita haram sekaligus tidak sah melakukan puasa. Kemudian wa ayyamit tasyrik, dan 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu haram melakukan puasa. Karena Nabi bersabda gini, dalam Sahih Muslim dikatakan ayyamu mina ayyamu uklin wa syurbin. Hari-hari Mina, hari-hari mabit di Mina, itu adalah hari untuk makan dan minum. Ya, maksudnya hari raya itu tempatnya, waktunya kita makan-makan dan minum-minum. Jadi sekali lagi haram. Kemudian wa yukrahu tahriman shaumu yaumish syakkih bila sababin yaqtadi shaumahu. Ada 1 hari, ini yang kalau tadi yang haram 5 hari, Idul Adha, Idul Fitri, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 3 hari setelah Idul Adha. Itu haram. Sekarang makruh tahrim. Makruh tahrim puasa di hari Syak. Jadi kalau yang tadi itu haram, yang sekarang makruh tahrim. Apa persamaan dan perbedaan antara haram dengan makruh tahrim? Makruh tahrim dengan haram itu sama, punya sisi persamaan dan juga punya sisi perbedaan. Jadi persamaannya, haram dengan makruh tahrim kalau kita lakukan sama-sama dapat dosa. Perbedaannya di mana sehingga kemudian namanya kok bisa berbeda? Perbedaannya adalah kalau haram, perkara haram itu dalilnya jelas, menggunakan dalil qat'i. Dalilnya jelas, dalil pelarangannya itu jelas, maka menjadi haram. Kalau makruh tahrim itu dalilnya hanya dzanni, sehingga bisa ditakwil yang lain. Lah,
kapan orang itu makruh tahrim melakukan puasa, yakni di hari Syak. Hari Syak kemarin sudah saya jelaskan, hari Syak itu tanggal 30 Syakban. Tanggal 30 Syakban. Dan tidak ada orang yang melihat hilal pada saat 29 pada saat tanggal 29 kemarin, kemarinnya tidak ada yang melihat hilal. Maka jadi kemarin kan sudah saya katakan, tanggal 29 Syakban orang itu melakukan proses yang namanya ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau melihat bulan pada saat matahari terbenam, maka besok dipastikan puasa. Kalau tidak melihat bulan pada saat proses ru'yatul hilal di tanggal 29 itu, maka besoknya kan tanggal 30 Syakban. Dan itu namanya hari Syak. Lah puasa pada saat itu makruh tahrim. Kalau tidak punya sebab, kalau puasanya tidak punya sebab. Kalau punya sebab, maka wa syara al-musannif di ba'di suwari hadhihi sabab biqaulihi illa ayyuwafiqu adatan lahu fi tatawwihi kaman adathu siyamu yaumin wa iftari yaumin fa wafaqa sawmuhu yaumis syak. Walau siyamu yaumis syakki aidan an qada'in wa nadrin wa yaumis syakki wa huwa yaumus salasina min sya'bana idza lam yara al-hilal lailataha ma sahbi. Aw tahaddas an-nasu bi ru'yatihi wa lam ya'lam atau lam yu'lam adlun ra'ahu aw syahida bi ru'yatihi sibyanun aw amidun. Jadi puasa di hari Syak itu tidak boleh. Maksudnya makruh tahrim kecuali punya sebab. Sebabnya itu apa? Sebabnya itu banyak. Termasuk yang disebutkan di sini adalah hari Syak itu bertepatan dengan kebiasaan kita puasa. Contoh, ada orang puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu seterusnya. Pas tanggal 30 itu ternyata bertepatan dengan kebiasaan orang itu puasa. Jadi 28 puasa, 29 tidak, 30 puasa, waktunya puasa. Ini kan hari Syak, bagaimana? Tidak apa-apa, karena punya sebab. Ini bertepatan, sebabnya bertepatan dengan adat atau kebiasaan kita puasa. Atau contohnya gini, yang membolehkan itu juga yang membolehkan puasa di hari Syak itu nadar. Misal ada orang nadar gini, kalau saya lulus ujian misal, besoknya saya langsung mau puasa. Nadar segitu jauh-jauh hari. Ternyata pengumuman kelulusan itu tanggal 29, besoknya tanggal 30 Syakban. Bagaimana? Gak apa-apa, karena itu nadar. Atau kodok. Jadi haram puasa di 5 hari, Idul Adha, Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan makruh tahrim puasa di hari Syak, yakni tanggal 30 Syakban, di mana pada 29 tanggal 29 sebelumnya itu tidak melihat hilal.